Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian sehingga kita mendapatkan hidayah, inayah, taufiknya. Kalau kita jabarkan apa itu hidayah, inayah, taufiknya, mungkin nggak cukup waktu yang tersedia pada malam hari ini. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa sesungguhnya ketika kita hadir malam hari ini di masjid ini adalah bukan semata-mata karena sehat dan kuat jasmani kita, tetapi semuanya itu adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang di luar sana yang mungkin jauh lebih sehat dibanding kita, tetapi banyak mereka yang terhalangi untuk bisa hadir di majelis ilmu. Jamaah sekalian, tadi waktu sholat maghrib pada rakaat pertama membaca surat Az-Zumar. Jadi di surat Az-Zumar itu artinya rombongan, berkelompok. Di dalam rakaat yang dibaca tadi, Allah itu memberikan gambaran. Nanti ketika manusia masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka, mereka berrombongan. Rombongan orang-orang beriman dan rombongan orang-orang yang tidak beriman. Yang menjadi titik berat dari benang merah di sini adalah karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa setiap manusia itu dikumpulkan menjadi berserikat atau berkelompok itu karena ruhnya sama. Jadi kalau orang musyrik dan orang beriman, orang mukmin itu secara hatinya, secara ruhnya, mereka itu tidak bisa bersatu. Karena apa? Mereka ruhnya tidak sama. Maka kalau kita ini hadir di dunia ini, hidup dalam bermasyarakat, lalu tanpa kita sadari, kita ini dikelompokkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang punya frekuensi hati dan ruhnya. Kalau misalnya kita suka atau senang berdiam diri di masjid, suka ngaji, suka salat berjamaah, lalu kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang demikian, maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dalam sebuah hadis surat Imam Tirmidzi disebutkan man alama disukila ayusbilahu bima la yanfaq. Allah itu kalau nggak senang dengan hambanya, maka dia akan disibukkan dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Mahbumul mukhalafahnya atau logika terbaliknya, kalau Allah nggak senang dengan seorang hamba, lalu dia disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka logika terbaliknya, Allah kalau senang dengan hambanya, cinta dengan hambanya, maka si hamba itu akan disibukkan dalam perkara ketaatan, dalam perkara agama, dan akan senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk. Maka yakinilah kita ketika hadir di majelis ini, kita diberikan oleh Allah kebaikan. Salah satunya adalah Rasul menyampaikan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nin. Salah satu hadis yang terdapat di dalam 40 hadis, Imam An-Nawawi menempati hadis nomor 6. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak suka melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kalau perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, mereka nggak senang. Tetapi mereka senantiasa akan melakukan perkara-perkara yang sekiranya untuk kehidupan akhirat. Dan mudah-mudahan perkara yang kita lakukan hadiri pada kesempatan di malam hari ini memberikan manfaat. Bahkan ketika kita tadi berangkat dari rumah, ya,
menuntut ilmu, niatan untuk datang ke Masjid Al-Mukarrabin untuk mencari ilmu, tentunya ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah menjanjikan man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang memperjalankan kakinya menuju ke rumah Allah, ya, maka sungguh dia akan dimudahkan dalam mencari mendapatkan surga. Cuma kadang-kadang, ya ini penyakitnya menungso nggih. Seketika berangkat hadir di masjid sudah mendapatkan janji surga, kemudian surga dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di masjid ngrasani, ustadz kok gak enak sih. Sering. Sinten sing sering ngerasa-rasa. Ini jam piro ustadz gak pegel nang ngomongnya terus. Niku tadi yang mboten nggih. Nah, gara-gara niku Pak, pahala tadi, gara-gara kerasani tadi ghibah. Akhirnya apa? Janji surga yang akan dijanjikan oleh Allah menjadi hilang. Makanya kenapa? Ketika kita ini habis bermajelis, berkumpul, kita disyariatkan membaca doa kafaratul majelis. Jadi doa kafaratul majelis itu bukan tujuannya untuk menutup majelis, enggak. Doa kafaratul majelis itu tujuannya adalah menghapuskan dosa dan kesalahan kita yang tidak kita sengaja kita lakukan di majelis itu. Misalnya, lah yo aku jajar wong iku lho, wong ya mbone gak enak. Mosok gak adus pirang dina wong iku kadang-kadang ngoten guys, tanpa disadari, kerasani, Pak. Tapi ketika kita ini bermajelis ditutup dengan doa kafaratul majelis, maka dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Dan ini tidak hanya berlaku untuk pengajian saja, Pak. Mungkin jenengan pas rapat, mungkin jenengan mengadakan reuni teman sekolah, atau mungkin berkumpul di pos kamling dengan 5 orang. Ya, kadang-kadang namanya menungso, ngomong itu gak bisa dibatasi. Akhirnya Pak, untuk menutup dosa dan kesalahan tadi, ada namanya doa kafaratul majelis. Demikian ma'asyiral muslimin sebagai mukadimah. Sesuai dengan yang disampaikan Bapak moderator tadi, amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Selama ini, kalau kita memasuki bulan Ramadan, yang sering dibahas itu kan bahas fikih. Kadang-kadang saya itu sampai jengkel, walaupun pulau ini buatan ditakoni, mungkin beberapa ustadz yang ahli fikih yang ditanya mungkin juga jengkel. Ustadz, itu kalau imsak itu gimana? Saya barusan bangun. Kalau kita makan sahur kira-kira batal atau enggak? Ustadz, tadi malam saya itu habis kumpul sama istri. Saya sampai subuh lupa nggak mandi, junub. Ini hukum gimana? Padahal saya itu sudah sahur. Terus kemudian, Ustadz, kalau misalnya saya itu masak, kepengen ngincipi bumbu itu gimana hukumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini hampir setiap tahun menjelang bulan Ramadan sering ditanyakan. Apa nggih? Betul kan? Pertanyaan-pertanyaan seakan-akan pembahasan ini tidak ada habisnya. Makanya pada kesempatan di malam hari ini kita akan memandang dari sudut pandang yang lain. Kita akan membahas persiapan bulan Ramadan dari sudut pandang yang lain. Dan saya amati di mana-mana, saya amati hal ini belum banyak dibahas. Maka mudah-mudahan apa yang saya kumpulkan dari beberapa catatan ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Yang pertama, amalan yang harus kita lakukan atau sebaiknya kita lakukan sebelum bulan Ramadan adalah yang pertama adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Isi doa itu adalah agar kita ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Dari beberapa doa yang dikumpulkan oleh para ulama ini ada satu doa yang masyhur. Doa ini mengandung 3 permintaan. Yang pertama, Allahumma salimna ila Ramadan. Yang kedua adalah wasalim lana Ramadan. Yang ketiga, watasalamhu minna mutaqabbalan. Apa 3 permintaan itu? Yang pertama adalah Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah,
selamatkanlah kami hingga datangnya bulan Ramadan. Soalnya kadang-kadang kita sering menjumpai ya, di masyarakat, kadang-kadang ape posoan ada yang meninggal dunia. Dia nggak punya riwayat sakit, tiba-tiba tidur bablas. Atau mungkin banyak kita jumpai jamaah kita sedang sholat berjamaah meninggal dunia. Sampai kadang-kadang nyeletuk gini, mau sore sakno gak menangi riyoyo, wis mati. Apalagi sekarang ini hadis Nabi itu terbukti ya, sebagai bentuk tanda, salah satu tanda dekatnya hari kiamat, banyak kematian mendadak. Jadi hadisnya mengatakan banyak kematian mendadak. Padahal mungkin secara medis itu menjawab, oh ini mungkin karena serangan jantung. Atau mungkin yang pernah dialami ustadz kita yang sering tampil di sini, Ustadz Lutfi almarhum, mendapatkan serangan stroke perdarahan. Orangnya sehat, tapi ternyata punya riwayat hipertensi kronis. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang punya riwayat hipertensi yang kronis ya. Salah satu komplikasi hipertensi kronis itu stroke perdarahan, seperti almarhum Ustadz Karmaji. Ya. Beliau itu stroke karena perdarahan. Kalau stroke karena sumbatan, lumba di otak itu hanya lumpuh saja, tapi orangnya tetap sadar. Nah, kemudian komplikasi yang kedua itu gagal jantung. Karena tekanan darahnya tinggi, akhirnya jantungnya molor. Komplikasi yang ketiga adalah gagal ginjal. Ya. Karena sering mendapatkan tekanan darah yang tinggi, nggak bisa turun, akhirnya merusak saringan ginjal tadi. Walaupun ini disebutkan Nabi, meninggal secara mendadak, tapi penjelasan medisnya mungkin karena stroke, mungkin karena penyakit jantung. Dan sekarang ini sudah sering terjadi. Kebetulan saya dulu pernah pengalaman di UGD itu pernah nangani pasien, jangan tahu SPN Bangsal Pak ya. Tiba-tiba ada orang jatuh dari sepeda motornya. Ternyata ketika naik sepeda motor, beliau kena serangan jantung, meninggal akhirnya jatuh dan kecelakaan tunggal. Jadi banyak sekali mekanismenya. Mungkin juga mengalami hal-hal yang lainnya. Yang paling sering mereka tidak punya atau tidak pernah menyampaikan punya riwayat sakit. Makanya kenapa kita berdoa, Allahumma salimna ila Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Kemudian doa ini, permintaan yang kedua, yaitu wasalim lana Ramadan. Berikanlah kami kesehatan ya Allah. Berikanlah kami keselamatan selama menjalani ibadah di bulan Ramadan. Sering kita menjumpai ada orang yang sakit ketika menjalani Ramadan, sehingga harus meninggalkan puasa. Sehingga akhirnya apa? Di waktu, di bulan yang lain dia harus mengkodok puasanya. Bahkan tidak jarang kita jumpai ada orang yang sakit, karena kondisi sakitnya, dia tidak mungkin membayar hutang puasanya. Sehingga akhirnya apa? Harus dibayar dengan fidyah. Apalagi sekarang, ya, diperkirakan nanti pertengahan Februari, tanggal 18 kita sudah berpuasa. Menurut ramalan BMKG, ya, tahun 2026 ini musim hujannya lebih panjang, lebih banyak dibanding musim kemarau. Ya, sekarang ini sudah intensitas hujan itu sudah tinggi, maka dapat dipastikan banyak nanti yang kena ispa, ya, batuk pilek, kadang-kadang gerges, awak panas. Ya. Maka dapat diprediksi nanti orang-orang yang menjalankan ibadah puasa akan banyak yang sakit. Maka di sini kita berdoa, ya Allah, berilah kami kesehatan, berilah kami keselamatan dalam menjalani ibadah Ramadan. Saya pernah Pak, hutang puasa itu 30 hari. Bayangkan, 30 hari, 1 bulan full karena sakit. Jadi namanya sakit itu kan juga ujian. Ya. Yang penting kita itu dapat berpuasa itu sesuai dengan kemampuan kita. Sekiranya kita ini sakit, ya bisa diganti waktu yang lain. Selama sakit itu sifatnya udzur
syar'i. Kadang-kadang sekarang ini kan didramatisir ya. Hanya karena sakit yang menurut kategori itu udah anu sehingga gak poso. Karena kebanyakan manusia itu menganggap sakit itu eh, sebagai alasan. Contoh saya punya emah, padahal menurut para dokter diteliti justru dengan puasa mahnya justru lebih sehat dan tidak mudah kambuh. Kemudian doa itu yang kita minta kepada Allah adalah watasalamhu minna mutaqabbalan. Terimalah seluruh amalan-amalan kami selama di bulan Ramadan. Ini penting. Maka salah satu ciri amalan itu diterima, para ulama memberikan kaidah inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Kalau kita ini diterima amal ibadah kita, tanda-tandanya apa? Kita akan tetap istiqomah, konsisten menjalankan amalan-amalan berikutnya. Jadi kalau misalnya di bulan Ramadan kita 30 hari berpuasa, maka setelah bulan Ramadan kita masih senang melakukan ibadah puasa. Ditambah 6 hari di bulan Syawal, lalu kemudian puasa-puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Kalau di dalam bulan Ramadan kita ini qiyamul lail tiap hari, sholat malam tiap hari, maka di luar bulan Ramadan tanda tarawih kita diterima oleh Allah. Setelah bulan Ramadan kita setiap hari juga sholat malam. Kalau di dalam bulan Ramadan kita ini suka membaca Al-Quran, tilawatil Quran, maka setelah bulan Ramadan kita juga akan tetap demikian. Makanya orang yang beriman dan bertakwa dan amalannya diterima, cirinya adalah tidak beda antara dia di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Karena apa? Banyak orang yang hanya bersemangat menjalankan ibadah kepada Allah ketika di dalam bulan Ramadan. Setelah keluar dari bulan Ramadan, mereka sudah kembali seperti kebiasaan. Itu poin yang pertama. Kemudian amalan berikutnya yang bisa kita jadikan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan adalah jalinlah hubungan silaturahmi dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Apa hubungannya menghadapi puasa dengan memperbaiki hubungan silaturahim? Kadang-kadang yang perlu, apa hubungannya Ustaz? Maka untuk memahami itu, saya akan menyampaikan dua landasan dalil. Dalil yang pertama, dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, pada jilid yang kelima, di nomor hadis yang ke 2538. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ah fala yuqbalu amalu khati'i rahim. Sesungguhnya amal perbuatan anak Adam disetorkan kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat. Maka tidak akan diterima amal orang yang memutus hubungan kekerabatan. Jadi hubungannya persiapan Ramadan dengan memperbaiki hubungan silaturahmi adalah Allah tidak akan menerima amalan ibadah orang-orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Makanya sebelum Ramadan perbaikilah kondisi itu. Kalau kita ini pernah nggak cocok sama adik atau mungkin kakak kita datangi, kita minta maaf. Kalau kita mungkin nggak akur sama mertua, kita datangi, kita minta maaf, perbaiki itu. Percuma kalau nanti berpuasa selama 30 hari full, Allah nggak akan terima ibadah kita selama kita ini punya hubungan yang buruk dengan saudara kita. Percuma kita tiap malam berdiri sampai pegel kaki kita, sholat taraweh, tidak akan diterima oleh Allah selama kita masih punya hubungan yang kurang baik dengan saudara kita. Percuma kalau kita ini qiyamul lail membaca Al-Quran sedekah di bulan Ramadan, bahkan sampai iktikaf mendapatkan Lailatul Qadar,
semuanya itu tidak akan pernah didapatkan kalau kita ini pasti punya apa ya, hubungan yang kurang baik. Makanya sebagai bentuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan itu adalah perbaikilah hubungan kita dengan saudara kita, terutama yang punya hubungan nasab, hubungan persaudaraan. Ya, karena memutuskan tali silaturahim itu bisa menjadikan amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid kedua hadis ke nomor 1026 didapatkan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Yabtullahi ila jami'i khalqihi lailatan nifsi min sya'ban fayakfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahidin. Kalau dalil pertama tadi itu sifatnya hubungan kekerabatan, persaudaraan yang ada hubungannya dengan nasab, maka pada dalil yang kedua ini sifatnya kepada seluruh manusia. Allah menengok kepada seluruh hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah mengampuni seluruh hambanya pada malam nisfu Sya'ban kecuali illa limusyrikin au musahinin, kecuali orang musyrik dan musahinin, yaitu orang yang memusuhi orang lain. Jadi kalau kita ini punya kerentek hati kepada orang lain, maka hilangkanlah. Kalau kita ini punya dendam dengan orang lain, hilangkanlah. Kalau di dalam hati kita menyimpan satu nama, atau dua, atau tiga nama, orang-orang yang membuat hati kita sakit, atau mungkin kita pernah membuat mereka sakit, maka datanglah, minta maaflah kepada mereka. Jangan punya dendam kepada orang lain. Biasanya kadang-kadang sesama takmir itu kan kadang-kadang gitu. Saya itu pernah diceritain Ustadz Khairi. Tahu Ustadz Khairi kan? Waktu itu diundang ke sebuah masjid. Tidak perlu saya sebutkan masjidnya. Ya. Masjidnya itu punya dualisme kepengurusan. Jadi ada takmir tandingan ya. Waktu dihubungi, "Lho niki sing bener sing pundi?" Ternyata sama takmir yang ini dihubungi, terus Ustadz Khairi tanya ke Ustadz dulu. Saya nggak ngurmongso Ustadz. Ustadz Khairi sampai bingung. Ini sing bener sing ndi. Nah, bahkan menurut saya sampai jamaah sesama masjid itu enten sing hatinya ada ganjalan. Maka di landasan hadis yang kedua ini sifatnya umum kepada seluruh manusia. Maka kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan, hilangkanlah dendam kepada orang lain. Kalau ada orang lain yang pernah kita zalimi, kita harus gentleman minta maaf. Kenapa, Pak? Karena Allah itu tidak akan pernah memaafkan dosa yang pernah dibuat oleh kita kepada sesama manusia. Kita Jumatan pulang bawa sandalnya orang lain. Lalu kita berdoa, ya Allah ampunilah aku, maafkanlah aku. Allah nggak akan pernah mengampuni. Kembalikan sandalmu dulu kepada yang punya, baru setelah itu minta maaf, minta haknya, lalu mintalah ampun kepada Allah. Allah akan mengampuni. Kalau kita punya dosa kepada Allah, sering telat sholat sampai keluar waktu, mungkin kita ini pernah berbohong, atau mungkin kita berbuat dosa yang langsung hubungannya dengan Allah, kalau kita minta ampunan kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Tapi kalau kita ini pernah berbuat zalim, berbuat dosa kepada orang lain, tanpa kita minta maaf kepadanya, kita tidak akan pernah dimaafkan, tidak pernah diampuni oleh Allah. Makanya sulit kalau kita ini harus menjaga hablum minanas, itu sulitnya di sini. Dan kalau kita ini pernah punya kesalahan kepada orang lain, cara minta maafnya harus ngomong, Pak, menurut saya mohon maaf, saya kemarin itu ngambil pencite jenengan, Pak. Harus jujur ngakui, Pak, kula rumiyin ngrasani jenengan. Waktu niku kula ngrasani jenengan ngeten. Ngapunten, Pak. Saya minta maaf.
Jadi gak enaknya kalau kita itu punya kesalahan kepada sesama manusia, kalau kita nggak ngakui dosa kita, nggak minta maaf, ya itu nggak enaknya. Makanya kalau kita melihat landasan dalil hadis ini, rasanya lebih pas budaya memaafkan, saling memaafkan ketika di hari Idul Fitri, cocoknya, ya kalau melihat dalil ini loh, cocoknya dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena syarat diterimanya amalan bulan Ramadan itu adalah ketika kita tidak punya dosa dan kesalahan kepada sesama manusia. Makanya berbuat zalim itu bahaya. Makanya kita itu harus teringat, Rasulullah itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Aku ini, kata Allah, mengharamkan kezaliman untuk diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, dan janganlah kalian saling menzalimi. Perbuatan zalim itu hutang. Perbuatan zalim itu hutang. Pasti perbuatan zalim itu akan dibalas oleh Allah di dunia, ya, di dunia sebelum orang itu mati, dan nanti setelah di akhirat perbuatan zalim itu juga akan dibayar. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, babani maftuhani mu'ajalani ukubatuhum mafi dunia wal akhirah. Ada dua dosa yang akan Allah segerakan dosa itu di dunia ini. Yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah berbuat zalim kepada orang lain. Makanya kalau kita ini pernah merasa zalim kepada orang lain, kepada saudara kita, maka kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, minta maaflah. Karena apa? Jenengan pernah mendengar pembahasan tentang orang-orang yang bangkrut di fase akhirat nanti sebelum masuk surga atau neraka itu ada namanya fase kontoroh. Di kontoroh ini ada orang yang banyak membawa pahala amal ibadahnya. Lalu kemudian di situ ada seseorang lapor kepada Allah, ya Allah, saya dulu pernah dizalimi sama orang ini. Saya minta keadilan ya Allah. Akhirnya apa? Orang yang mau masuk surga ini membawa banyak pahala. Diambil pahalanya, diberikan kepada orang ini. Lalu datang lagi orang itu. Ya Allah, dia itu pernah membunuh saya. Saya minta keadilan. Amal ibadahnya orang ini diambil oleh Allah, diserahkan kepada orang itu. Saking banyaknya orang yang minta keadilan, pahalanya sampai habis. Dia bangkrut. Bangkrutnya di mana? Datang lagi, ya Allah, dia dulu pernah berjanji kepada saya untuk melunasi hutangnya, tapi ternyata mangkir. Saya minta keadilannya ya Allah. Ternyata diambil pahalanya sudah habis, sehingga akhirnya dosa kesalahan orang ini ditimpakan kepada orang ini. Sehingga akhirnya dia menjadi muflis, orang yang bangkrut. Makanya kalau kita ini berhubungan dengan sesama manusia, kalau zalim, wah repotnya di sini. Oleh karena itu, untuk membersihkan semua ini menjelang bulan Ramadan, agar ibadah kita ini diterima oleh Allah, maka kita harus banyak-banyak minta maaf kepada saudara-saudara kita yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kita pernah zalim kepada mereka. Poin yang kedua, sebagai amalan untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan adalah bahwasannya kita harus menjadikan amalan Ramadan itu niatannya untuk akhirat. Jangan mencari niatan bulan Ramadan itu untuk dunia. Nah, kalau orang itu niatnya bukan untuk akhirat, nuwun sewu, penyakitnya orang ahli ibadah itu dua. Kalau dia nggak riak, ya sum'ah. Kalau riak itu kan ingin hatinya ingin dipandang baik oleh orang lain. Dan ini samar, Pak, syirik yang paling kecil. Digambarkan oleh Rasulullah seperti semut hitam yang berjalan di dalam kegelapan malam. Kita tidak tahu. Kalau sum'ah ingin dirasani, orang-orang ngerasani, enak ya nek imami.
enak ya nek ceramah misalnya. Ya. Ini bahaya, Pak. Makanya jangan pernah menjadikan ibadah itu niatannya untuk dunia. Karena sekarang ini kan banyak ya paham materialisme, Pak. Banyak mereka yang menyeru ibadah itu untuk mencari dunia. Saya masuk Mojokerto itu tahun 95 ya. Pertama kali saya masuk 95 itu saya kos di Sinoman. Pas di belakangnya rumah sakit Reksowaluyo. Saya 3 tahun di situ. Dan akhirnya saya kenalan tentang tetangga itu jamaah Masjid Al-Basid. Berteman baik, sering WA. Suatu ketika itu saya di WA, kira-kira setahun yang lalu. Saya kaget. Ternyata semuanya bohong, Ustaz. Saya kaget. Banyak mereka yang menjanjikan, kalau saya berdoa sepertiga malam terakhir, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa saya. Di WA itu panjang sampai curhat. Saya itu ingin punya rumah, tapi sekarang saya tidak bisa beli rumah, saya ngontrak terus. Saya itu pengen punya harta yang berlebih, berkecukupan, tapi saya nggak bisa. Wis pokoknya dia. Jadi pemahaman dia, teman saya ini, pemahamannya kalau kita ini beribadah, kita akan mendapatkan dunia. Padahal selama ini banyak para dai itu sampai kadang-kadang menurut saya itu sedikit memberikan pemahaman yang enggak benar ya. Contoh misalnya, kalau kamu ingin karirmu bagus, menanjak, pimpinanmu menganggap wajahmu itu teduh, maka banyak-banyaklah sholat tahajud. Agar kamu dicintai oleh pimpinanmu, rekan kerjamu. Sehingga karirmu bisa bagus. Padahal kalau kita melihat riwayatnya, kalau kita belajar pemahaman ilmu tentang sholat tahajud, itu adalah sholat-sholat yang saking istimewanya sampai disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra. Apa balasannya? Mahkamah mahmuda. Mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah. Ya. Terus di situ kemudian sering kita juga melihat ada beberapa dai menyampaikan kalau kita ini ingin rezeki kita lancar, berlimpah, maka sholat duha secara rutin. Padahal kalau kita membaca riwayat tentang sholat duha, itu tentang kisah-kisah orang tawabin, orang-orang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ciri orang yang sudah bertobat itu adalah sholat duha. Tidak ada hubungannya dengan rezeki. Kebanyakan, ini saya punya teman di Bangsal, ya. Di salah satu desa berbatasan dengan Mojoanyar. Kebetulan rumahnya teman saya ini depan itu ada masjid. Waktu itu sedang dibangun masjid. Nah, teman saya itu bilang gini, ayo, kadang-kadang saya itu sakno jamaah. Pak Yai ini loh, banyak menggalang dana, memberikan janji kepada jamaahnya, monggo nyumbang damel pembangunan masjid. Insya Allah jenengan mangke diparingi soge, insya Allah mangke jenengan diparingi, pokoknya dijanjikan dunia. Dan ternyata ketika mereka ini para jamaahnya itu banyak mengeluarkan harta untuk nyumbang pembangunan masjid, kok gak dang soge, mereka akhirnya kecewa. Nah sekarang ini kan modelnya banyak begitu. Supaya ingin mendapatkan dunia, ya, mereka beribadah. Karena sesungguhnya ibadah itu bukan tidak ada hubungannya dengan dunia. Dunia itu adalah salah satu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di dunia itu hanya menjalankan peran. Kalau kita diberikan peran sebagai orang kaya, ya kita akan kaya. Kalau kita ini mendapatkan peran sebagai orang tidak berpunya, ya mungkin ya kita tidak punya harta. Tetapi sesuatu yang harus kita pahami, bahwasanya tugas kita di dunia itu hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tidak hanya kecuali hanya untuk ibadah. Makanya kalau kita ingin mendapatkan dunia, maka jangan menjadikan alasan ibadah kita untuk mendapatkan dunia. Makanya kalau kita melihat
perintah berpuasa, itu kan sangat menyentuh hati ya. Maksudnya begini, jangan pasti hafal dalilnya. Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Di situ disebutkan man sama Ramadana imanan, dengan landasan iman. Barang siapa yang berpuasa dengan landasan iman. Iman itu tempatnya di mana? Hati. Wahtisaban, dengan mengharapkan pahala. Artinya, di situ Rasul mengatakan, landasan ibadah itu harus dari keikhlasan. Harus dari sunnah, mengikuti Rasulullah SAW. Wahtisaban dengan mengharapkan pahala, bukan mengharapkan dunia. Monggo dibuka surat Hud ayat 15-16. Pak Ayi, ini Pak Ayi. Nah, merem nih. Surat Hud ayat 15-16. Jadi gini, ada seorang tabi'in, seorang ulama di zaman tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Dia itu suka bergaul dengan para sahabat. Para sahabat itu kalau suka membaca Al-Quran, ketika pada surat Hud ayat 14-15, mereka itu banyak menangis. Loh kenapa kok menangis? Karena mereka takut. Jangan-jangan niat mereka beribadah kepada Allah itu karena dunia. Monggo, surat Hud ayat 15. Maka jika mereka tidak menerima, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan izin Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri? Surat Hud, Pak. Hud. Ayat 15. Pada siapa menghindari kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi kalau misalnya Allah menghadapi hambanya beribadah mengharapkan dunia, ya akan diberikan dunia, ya. Tetapi tidak akan diberikan pahala. Di ayat berikutnya di ayat 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau ini sifatnya secara umum gitu. Ibadah itu kalau kita niatkan untuk dunia, Allah akan ngasih dunia, diberikan semuanya, tetapi tidak diberikan pahalanya. Makanya ma'asyiral muslimin, inilah salah satu ayat yang menjadikan Rasulullah itu beruban. Jam kurang 5 menit. Yang keempat, saja ini juga enten 7 poin, Pak. Saya insya Allah paling jam sampai jam 8. Tapi kita batasi 4 poin aja. Kita jadikan poin yang keempat ini pembahasan kita yang terakhir. Ya. Yang keempat, yang perlu kita siapkan dalam menghadapi Ramadan itu adalah kalau nanti kita dikehendaki oleh Allah memasuki bulan Ramadan, maka pastikan kita menghadirkan makna. Kenapa Allah masih menghendaki kita beribadah di bulan Ramadan? Artinya kita disuruh ngambil hikmah. Makanya salah satu pengajaran Allah kepada hamba-hambanya adalah agar kita ini mengambil hikmah. Makanya kalau jenengan membaca surat Jumat itu, di situ sebutkan Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran juga mengajarkan hikmah. Apa hikmahnya? Kira-kira apa hikmahnya kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah hadir di bulan Ramadan? Untuk memahaminya, keistimewaan bulan Ramadan, saya menyampaikan sebuah hadis. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang sahabat bernama Tolha. Tolha ini suka ngamati. Di Madinah itu beberapa orang yang imigrasi. Salah satu yang diamati oleh Tolha, ada 2 orang laki-laki, mereka ini bersahabat,
runtang-runtung kemana-mana mereka bersama. Mereka penduduk dari Yaman. Lalu suatu ketika datang mobilisasi perang. Mereka ikut berperang. Ternyata laki-laki pertama meninggal dunia, mati syahid. Sedangkan laki-laki yang kedua dari Yaman ini mati 1 tahun berikutnya. Lalu kemudian setelah itu Tolha ini bermimpi. Di dalam kehidupan akhirat, Allah hadirkan 2 orang sahabat ini. Tapi yang bikin heran adalah, kenapa sahabat kedua yang meninggal 1 tahun berikutnya setelah sahabat yang pertama meninggal di medan jihad, kok dapat pahala lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan padahal puncak keimanan itu adalah jihad, kata Rasulullah. Akhirnya ketika dia bangun, Tolha ini menghadap Rasulullah menceritakan mimpi. Ya Rasulullah, ada 2 orang sahabat. Yang pertama dia meninggal karena berjihad di jalan Allah. Yang kedua, laki-laki kedua meninggal setahun setelahnya. Tetapi kenapa yang laki-laki kedua yang meninggal 1 tahun setelahnya itu kok dapat limpahan pahala yang lebih besar dibanding sahabat yang pertama? Lalu Rasulullah mengatakan, bukankah laki-laki yang kedua setahun berikutnya meninggal, sebelum meninggal dia sempat beribadah di bulan Ramadan? Dan kamu tahu kan, di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal ibadahnya. Perkara-perkara sunnah, pahalanya didekatkan derajatnya seperti pahala yang fardu, ya. Dan pahala yang wajib dilipat gandakan. Makanya di sini ma'asyiral muslimin, kalau kita menghadirkan makna, mengambil hikmah, kenapa Allah Subhanahu wa taala masih menghadirkan diri kita di bulan Ramadan, maka pastikan munculkanlah pemahaman, perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kebaikan untuk kita. Betapa banyak orang yang mungkin lebih sehat secara jasmani, ternyata dia kapundhut duluan. Sedangkan kita ini yang sering sakit-sakitan, badannya sering greges, batuk pilek, masih dikehendaki oleh Allah beribadah di bulan Ramadan. Ada banyak mereka yang usianya jauh lebih muda, sudah dipanggil oleh Allah, sedangkan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anggaplah Ramadan yang akan kita songsong ini, kalau kita mampu menghadapinya, jadikanlah Ramadan itu seakan-akan Ramadan yang terakhir bagi kita. Coba jenengan bandingkan orang yang naik haji, yang dia merasa tidak mungkin naik haji lagi karena dia harus nabung puluhan tahun, pasti dia merasa akan memaksimalkan ibadahnya di tanah suci. Setiap kesempatan ibadah tidak akan dilewatkan, tapi beda dengan orang kaya. Mungkin 2 tahun sekali, atau mungkin 1 tahun sekali berangkat haji. Kadang-kadang mereka, insya Allah, nanti kan kita bisa berangkat lagi. Makanya, kita harus menanamkan seakan-akan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan untuk kita. Tujuannya adalah agar kita ini maksimal dalam melaksanakannya. Sedangkan poin berikutnya, jagalah kita dari hasad, ya. Dan poin yang berikutnya lagi, jangan kita pernah merasa sombong, ya. Agar kita ini supaya tidak sombong ketika melihat orang-orang yang tidak bisa menjalankan ibadah Ramadan. Kadang-kadang kita merasa sok alim, sok suci, ya. Melihat orang yang tidak pernah puasa, tidak pernah sholat. Oleh karena itu, inilah yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, amalan-amalan yang bisa menjadikan kita ini persiapan menjalankan ibadah Ramadan menjadi ibadah Ramadan yang lebih bermakna. Demikian ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila saya ada kekurangan baik dari penyampaian, karena sesungguhnya saya hanya mencatat dan menyampaikan. Dan kehadiran saya di sini adalah salah satunya adalah untuk memenuhi kewajiban dakwah. Karena setiap manusia itu punya kewajiban dakwah. Sampai Rasulullah mengatakan, sampaikanlah agamaku ini walau 1 ayat. Artinya dakwah itu mengajak. Dan kita punya kewajiban fardu ain untuk mengajak orang dalam kebaikan.
Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi, dan kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.